Ini kita gunakan Postman ya, belum menggunakan SIM-RS karena masing-masing SIM-RS pasti akan berbeda untuk IDTB03-nya, begitu juga dengan tampungannya. Ya. Nah ini scriptnya, ini 23 variabel ya untuk data awal. Oke, sebentar. Oke, nah sekarang kita coba masukkan. Bisa masukkan nama Bapak Ibu ya. Ini. Bisa masukkan NIK. Nah, sebenarnya NIK ini itu untuk pasien ya. Kalau uji coba silakan bisa dimasukkan NIK. Tapi kalau misalkan bagaimana kalau di lapangan ternyata pasien tidak membawa NIK atau tidak memiliki identitas. Nah, di Juknis itu ada ketentuan dalam penentuan penulisan NIK. Ya, di mana diantaranya adalah 2 digit pertama itu adalah provinsi, 2 digit kabupaten, 2 digit kecamatan, ya, 6 digit tanggal lahir, ya, tanggal bulan tahun, 4 digit ini adalah register yang ada di Dukcapil. Jadi kalau misalkan tidak pasiennya tidak ada NIK, minimal dia tahu tanggal lahirnya, ya. Nanti untuk provinsi, kabupaten, kecamatannya ini menyesuaikan bagaimana? Bisa dilihat dari domisil dia tinggal atau bisa menggunakan kode kabupaten kecamatan dari Pasyankes untuk sebagai data sementara. Ya, jadi diusahakan pasien ada NIK. Jika tidak ada, memang benar-benar tidak ada, ya gunakan cara yang dari Mendagri untuk Dukcapil. Gitu. Oke, ini sudah dimasukkan. Nah, ini jenis kelamin. Jenis kelamin ini diisikan L ya atau P. Kalau jenis kelamin L laki-laki, yang P perempuan. Nah, ini alamat lengkap ini misalkan ID provinsi Pasyankesnya ini bisa dilihat dari kode Vaskes ya. Kalau tadi kan dilihat leadernya 3273, nah, ini kode Vaskes Bapak Ibu. Ini bisa dikopikan saja yang dari sini untuk pindah ke sini. Ya. Gitu. 3273.015. Kalau yang saya ya. 3273. Oh, kemudian 1. Ini bisa dilihat di sini. Ya. ID provinsi 32, kapkotanya ini 4 digit ya. Jadi provinsi plus kapkota 3273. Lalu ID provinsi pasien tadi yang sesuai di paparan bahwa ini menggunakan ID domisil ya. Bukan ID KTP. Kalau misalkan KTP-nya sesuai dengan domisil, maka silakan disesuaikan. Sudah 73. Nah, ini kode ICD-10-nya. Ya, kita pilih A15. Nah, kenapa ini A15? Ini ada ketentuannya di dalam Juknis di 16 kode ICD-10. Ya, jadi kalau kode ICD-10 ini ada totalnya kurang lebih ada 16, yaitu kriteria mendekati TB. Ya, mungkin bisa dilihat di Juknis, nanti kita akan review kembali ya. Lalu tipe diagnosisnya 1. Untuk skrip ini kita akan flashback dulu ya, kita akan keluar dulu ke dalam Juknis. Oke, nah ini bisa dilihat. Nah, Juknis. Nah,
keterangan isian 23 variabel yang dikirim ke SCTB. Nah ini ya, jadi Bapak Ibu bisa baca bahwa ini variabelnya, ini keterangan isiannya. Ya, ID TB03. Nah, kalau tadi ada tipe diagnosis, kenapa kita pilih satu? Contoh misalkan dia terkonfirmasi bakteriologis, berarti satu. Kalau misalkan dia klinis, maka pilih 2. Ya, seperti itu. Ini untuk validasi kode ICD. Diambil dari kode ICD-10 ya. Nah, kode ICD-10 ini diagnosis penyakit pasien TB sesuai list kode ICD-10. Nah, listnya di mana? Listnya ada di bawah kode. Nah, ini list kode ICD-10 untuk pasien TB. Ini ada, nah, ya, antara yang klinis dan bakteriologis, nah, itu banyak juga ya ICD-10-nya. Ini ada 42. Nah, baik itu yang klinis ataupun yang bakteriologis. Ya, nah, seperti itu. Nah, nanti ya bisa dilihat hasilnya di SIMRS ya, pada saat awal dia apakah pasien bakteriologis atau klinis. Itu tinggal dipilihkan. Nah, setelah itu ada klasifikasi riwayat pengobatan. Ya, itu, nah ini kan menggunakannya kan angka ya. Bisa dilihat pilih salah satu, hanya input nomor. Nah, jadi secara urutan nomor 1 itu baru, nomor 2 kambuh, ketiga diobati setelah gagal, 4 diobati setelah putus berobat, nah ini kelima ada lainnya, yang keenam riwayat pengobatan sebelum riwayat pengobatannya sebelumnya tidak diketahui. Ini yang kita lihat ya. Oke, lanjut. Ini untuk variabel ke-13 itu ada tanggal mulai pengobatan. Ini tanggal mulai pengobatan TB, tahun, bulan, tanggal. Untuk paduan OAT-nya yaitu tadi sesuai paparan bahwa dia otomatis ya. Tinggal dipilih obat yang diberikan apa. Untuk TBSO ada kategori 1, 2, ya, kategori anak untuk usia di bawah 15 tahun, dan juga untuk lepasan. Oke, lanjut. Ya, sudah tidak ada gemah feedbacknya ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk TB RO, paduannya ada jangka pendek ya, non injeksi, jangka panjang non injeksi. Ini bisa dilihat untuk regimen ya, memang OAT-RO yang banyak. Ya, oke. Nanti penulisannya pun kita praktekkan. Kalau misalkan dia menggunakan lebih dari satu regimen, ya. Nah, di sini ada sebelum pengobatan hasil mikroskopis, ya. Nah ini hasilnya kan kalau di juknis kan negatif 1 sampai 9 ya. Ada 1 plus, positif sampai 13 atau tidak
ada sebelum pengobatan hasil tes cepatnya atau TCM-nya. Ini bisa dilihat untuk isiannya negatif, absent, refresh, ya, indeterminate, invalid atau error. Ini ada untuk hasil pengobatannya yang biakan, bisa dilihat sendiri ya. Kalau ada BTA positif 1, 2, 3, 4 sampai tidak dilakukan. Nah, di sini juga ada hasil mikroskopis bulanan ya untuk follow up. Bisa dilihat untuk follow up bulan kedua, 3, kelima. Kalau misalkan dia RO ya berarti disesuaikan berapa kali pasien melakukan follow up. Nah, lalu ada akhir pengobatan hasil mikroskopis. Nah, ini untuk hasil dari akhir pengobatan. Apakah dia masih negatif, ya, positif. Kalau positif berarti dikatakan gagal. Ya, gitu. Kalau misalkan dia negatif berarti untuk hasil akhirnya bisa sembuh. Ini tanggal terus dimasukkan juga tanggal hasil akhir pengobatannya kapan. Ya. Nah, ini yang menjadikan data valid. Ya. Nah, ini ada foto torak juga. Ya, hasil pemeriksaan ronsen. Ya, pilihannya itu positif, negatif, atau tidak dilakukan. Oke, kita masuk lagi ke postman ya. Oke, nah sekarang kita lanjut di body script-nya ya. Kalau tadi Bapak Ibu sudah lihat atau sambil melihat lagi juknisnya untuk isiannya ya. Tadi kita pilihkan kode ICD-10-nya bahwa dia A15.1. Nah, penjelasannya apa? Ya. Kalau A15 itu berarti terkonfirmasi bakteriologis ya. Tuh. Untuk lokasi anatominya paru. Berarti kita pilih A15.1. Tipe diagnosisnya 1, ya kan? Karena bakteriologis. Jadi dimasukkan tipe diagnosisnya itu adalah nomor saja, bukan teks bahwa dia bakteriologis. Oke. Lalu lanjut, ada klasifikasi lokasi anatomi. Nah, kalau dia bakteriologis, ya lokasi anatomi yang pertama ini 1 itu paru, yang 2 itu ekstra paru, ya. Jadi masukkan kodenya saja. Ini sudah. Nah, ini tanggal mulai pengobatan. Pasien ini kapan melakukan pengobatan? Ya, sekarang kita pilih misalkan Januari 2020. Ya, bisa dipilih di sini. Misalkan dia karena belum lengkap ya datanya. Nah, keadaan UAT-nya masukkan juga sesuai di juknis. Ya, ini ada rifampicin. Ya, rifampicin. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan dia menggunakan regimen yang lain? Tinggal ya dari sini dispasi. Ini untuk di postman-nya ya, beda kalau misalkan nanti Bapak Ibu CMS-nya di custom ya, menyesuaikan yang ada di juknis. Bisa dipilih misalkan apa? Isoniazid. Oke. Nah, jadi jika dia mengkonsumsi lebih dari 1 regimen, bisa
ditambahkan plus. Seperti itu, ya. Lalu lanjut di sini ada sebelum pengobatan. Ya, jadi hasil mikroskopisnya yaitu diagnosisnya, ya. Misalkan dia menggunakan BTA mikroskopis, hasilnya mikroskopis, ya berarti isikan mikroskopisnya. Kalau misalkan TCM-nya tidak dilakukan, ya maka tuliskan tidak dilakukan, ya sesuai juknis, intinya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia menggunakan TCM, udah berarti hasilnya di TCM, di BTA-nya tidak dilakukan. Ya. Ini sebelum hasil dia kan, karena dia pilihan tadi kita pilih SO, ya kan, diagnosisnya bakteriologis positif, biarkannya maka tidak dilakukan. Nah, ini contoh misalkan setelah sudah ada di hasil diagnosis dia positif, ya, terus dia sudah follow up bulan kedua, ya sudah melakukan follow up bulan kedua, hasilnya ada, katakan misalkan negatif, ya masukkan negatifnya, tapi dia belum belum melakukan follow up ketiga dan kelima, ya tidak apa-apa, berarti kan masih ada data yang kurang variabelnya kan, jadi dia baru ada hasil follow up bulan kedua. Nah, gitu. Jika sudah di sini, karena ini belum ada follow up ketiga dan kelima, kan otomatis dia belum ada hasil akhir, sama ya kan. Beda cerita kalau misalkan ketiga kelima sudah ada hasil, maka dia bisa dilakukan pengisian akhir pengobatan, hasilnya apa. Lalu masukkan tanggal hasil akhir pengobatannya. Ya, nah ini adalah hasil akhir pengobatan, itu adalah estimasi dari kapan dia minum obat. Kan ada estimasi tuh bahwa dia menggunakan kategori 1 start mulai kapan, ya kan, misalkan 1 Januari, berarti terhitunglah 6 bulan ke depan, seperti itu, ya. Nah, kita pilih Januari, ya, 20 Januari, 20 Juni, maaf. Hasil akhir pengobatannya belum ada karena belum ada hasil akhir, ya. Nah, ini tanggal lahirnya, kita pilihkan misalkan, nah sebenarnya ini tanggal lahir tidak boleh asal, ya, karena kalau misalkan dia ada NIK, maka dia bisa mengacu dari sini 6 digit ini, ya 6 digit di tengah. Tapi kalau misalkan dia NIK-nya tidak ada, ya seperti tadi acuannya, ya dari pencatatan dukcapil untuk 16 digit. Oke, maka kita coba samakan dengan yang ada di NIK. Foto toraknya apa? Kalau misalkan dia ada foto torak, hasilnya negatif atau positif, maka masukkan saja. Sudah sampai sini, Bapak Ibu? Untuk body script dari kita sudah siap untuk kirim data. Gitu. Jika sudah, kita kirim send. Nah, bisa dilihat gini, status gagal, ID TB03 kosong, keterangan kolom tanggal lahir wajib diisi. Nah, tanggal lahir wajib diisi. Nah, di sini kita ada kekurangan digit, ya, bukan 6 digit ini, bukan 8 digit, ya, kurang. Sekarang kita coba lagi. Nah, terus kita kirim data. Nah, maka statusnya akan keluar. Jika data yang kita kirim berhasil, maka sistem akan memberikan respon status berhasil, ya, ID TB03-nya sudah keluar. Nah, ini, ya, kode vaskes 4 huruf nama pasien,
tanggal lahir pasien, nomor 11. Nah, 11 ini dari mana? 11 ini nanti kita bisa lihat bahwa ini urutan yang ada di dalam SITB. Dengan keterangan kirim data baru berhasil. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada respon, ya baik itu berhasil, gagal, atau salah, jika ini ada respon di sini, ya status untuk respon, maka kesalahannya ada di body. Tapi kalau misalkan dia di sini hanya blank atau false, ya itu biasanya ada kesalahan di header, baik di kode Fastcash ataupun di passwordnya. Nah, sekarang kita akan coba, ya kita akan coba misalkan kirim data yang salah, pasti responnya akan terlihat di sini. Misalkan ini ya. Nah, karena ini biasanya terkoneksi dengan yang ada di header. Nah, ini coba kita untuk ini biasanya ada kesalahannya tuh ada di sini. Nah, sekarang kita coba untuk buat data yang salahnya, ya, untuk melihat respon. Oke. Kita kirim. Nah, kalau dari body script-nya salah, tadi kan kita hanya merubah dari 4 variabel ini. Nah, 5 ya, kita provinsi, kabupaten, pasien, dan Fastcash, serta kode Fastcash. Ini maka akan keluar status nih. Status gagal. IDTB 03. Ya, gagal. Jadi IDTB 03-nya tidak muncul karena ada kesalahan. Nah, keterangannya apa? Data kode Fastcash tidak valid. Nah, jadi di SEARS ataupun di SITB tidak ada kode Fastcash ini, ya. Terus yang kedua, data kode kabupaten Fastcash tidak valid. Berarti di sini tidak ada kode Fastcash, kode Kapkota dengan 4 digit ini. Seperti itu, ya. Baik itu kabupaten Fastcash ataupun pasien. Untuk yang berhasil tadi, dia akan tampil di SITB. Nah, sekarang saya akan share untuk yang SITB mana ya. Oke. Nah, kita lihat dulu. Nah, kita lihat. Data awal. Oke, nah sekarang kita lihat. Ya, saya akan coba masuk sebagai Fastcash tadi, ya. Fastcash yang tadi saya coba. Sebenarnya melihat dari pusat pun bisa. Ya, saya akan coba. Jadi saya pakai set. Nah, ini bisa dilihat. Nah, inilah, ya. Jadi ini nama yang sudah kita inputkan, ya, atau saya inputkan tadi, ya. Nah, ini kode register TB03-nya. Ya, 3273015, 4 huruf nama pasien, tanggal lahir, dan juga nomor urut, ya. Ini nomor urut dari sini. Ini adalah ID TB03. Seperti itu, ya.
dan di sini statusnya aktif. Jadi ketika berhasil, maka kode apa namanya IDTB 03-nya akan langsung masuk di sini. Kan? Nah, untuk yang tadi kita coba gagal, itu tidak akan masuk. Karena apa? Dia tidak terdaftar di 23 variabel tadi. Kode kabupatennya salah, kode vaskesnya salah, kode kabupaten pasien dan vaskesnya salah. Itu akan ditolak oleh server Yankes ya. Karena kan kita untuk pelemparan datanya kan ada di Yankes dulu, baru ke SITB. Oke. Nah, ada pertanyaan? Oke, di chatbox ada ya. Mau tanya, proses integrasi data dari Postman ini berarti bertujuan untuk mengetahui data pasien yang masuk ke server SITB berasal dari mana ya? Oke. Nah, untuk mengetahui data pasien yang masuk ke server SITB ini berasal dari itu server Yankes. Ketika jadi pengiriman datanya itu dari Postman ataupun nanti dari SIM RS Bapak Ibu langsung ya, itu akan dikirimkan dulu ke server Yankes ya, source Yankesnya. Ketika ada variabel itu sudah valid, benar, maka dia akan meneruskan langsung ke SITB. Gitu. Ketika itu dari SIM RS-nya atau dari Postman yang salah, maka dari Yankes pun udah langsung ditolak. Jadi tidak akan masuk ke SITB. Seperti itu. Ya. Nah, untuk headernya, variabel header itu kan kalau di Postman dia hanya ada 4. Ya, ketika kita sudah pilih untuk basic out-nya, terus dipilih, sebentar kita masuk dulu ke Postman lagi ya. Postman. Oke, nah ini headernya. Ya. Jadi kalau ketika kita tadi awal tambahkan, ya maka header ini sudah terisi otomatis ya dari atas sampai ke bawah, sampai connection ini. Nanti baru kita tambahkan 4 variabel ini. Ya, RSID dengan dimasukkan kode vaskes, XPath-nya ya. Ya ini kode atau password menggunakan login pelaporan COVID. Ya, info dari angka seperti itu. Ini untuk yang di training ataupun yang di real. Timestamp-nya pun bisa menggunakan approach ataupun langsung dari apa namanya field yang sudah ada timestamp-nya. Content type-nya kita menggunakan application JSON. Gitu. Nah, body inilah yang tadi kita gunakan. Contoh dari Juknis ya, kita gunakan dengan data pribadi sendiri, maka akan masuk. Ketika ada kesalahan di bagian raw atau body, maka dia tetap akan merespon mana saja ya bagian yang salah. Tapi kalau misalkan hasilnya false, ya, maka ada kesalahan di dalam header, baik itu dari kode vaskesnya atau dari passwordnya. Seperti itu. Buat itu belajar aja lagi. Ya, jadi kalau untuk yang di SIM RS itu bisa. Ya, jadi kan sebenarnya kalau untuk dari SIM RS-nya langsung itu bisa menyesuaikan pertama dari kode vaskesnya. Ya, apakah sudah sama dengan yang ada dari yang sudah ditentukan oleh Yankes dan sama juga dengan yang ada di STB. Gitu. Terus yang kedua passwordnya, ya password pada saat login pengiriman data SIM RS-nya. Kalau ini kan pertanyaannya lebih ke arah kiriman data SIM RS langsung ke SITB kan, ya, tapi melalui portal Yankes.
Ya. Oke. Ini kita ulang lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Ada permintaan soalnya. Saya. Ya Pak, minta diulang lagi Pak. Oke. Baik, saya akan coba ulang. Tetapi dengan bukan untuk penambahan baru ya, tapi dengan di body yang sama. Ya. Oke, anggaplah ini kita baru lagi. Kita kembali lagi ke header. Ya. Nah, ini silakan masukkan kode Fastcash Bapak Ibu. Kode Fastcash ini bisa dilihat di mana? Di SIM-RS-nya. Ya kan, ada kode atau Wasor Kap Kota bisa coba tampilkan kode Fastcash yang ada di SITB. Ya. Oke, sebentar. Saya akan coba. Ya. Jadi di sini ya, untuk menampilkan headernya atau kita buat baru lagi pasti ya. Oke, boleh. Nah, ini kita buat baru lagi untuk yang kosong. Ya, kosong semua kosong. Ya, nggak ada apa-apa. Ntar keluar kelinci lagi. Nah, pilih postman. Ya, yang tadi get. Kita pilih postman. Nah, ini masukkan web service-nya. Nah, mana tadi tuh? Oh ya, nah ini web service-nya. Ini yang ada di Juknis ya. Oke. Karena ini training, ya kita gunakan postman. Tapi kalau misalkan menggunakan SIM-RS, maka web service-nya beda lagi. Web service yang ada di SIM-RS nanti akan ini. Ya, search dan cache service /SITB data ya. Jadi kalau untuk data real ini tidak ada kata-kata new training gitu. Oke, nah ini untuk yang training kita masukkan web service-nya dulu. Sudah. Nah, mereka sudah ada. Params-nya kosong. Authorization-nya pilih basic ya, basic out. Ini user dan password-nya bisa dikosongkan ya. Yang penting kita masukkan di password yang di sini, di header. Nah, ini header kan sudah ada. Ya. Sudah ada 9 variabel. Ya kan? Sudah ada 9 variabel sampai ke connection. Nah, ini kan kosong nih. Ada tulisan key, value, dan description. Nah, kayak ini masukkan yang pertama secara urutan itu XRSID. Jadi untuk key-nya ini harus sesuai ya. Jika X-nya besar-besar ya, ada stripnya juga gitu. Kita pilih, masukkan. Nah, ini kode Fastcash. Nah, kode Fastcash ini saya tadi coba. Nah, silakan Bapak Ibu coba dengan kode Fastcash Bapak Ibu sendiri. Ya. Oke. Tuh. Ini sudah. Setelah itu ada XPass, yaitu password. Masukkan di key-nya. Nah, kalau saya menggunakan password ini.
Mungkin Bapak Ibu ada password yang lain, silakan masukkan. Infonya adalah password login laporan COVID. Atau mau menggunakan ini, mengikuti saya nggak apa-apa. Kalau selama training ya, yang penting jangan data real. Gitu. Karena kita masih training dulu. Jika sudah expass, nah time, ya timestamp-nya. Nah ini bisa dipilihkan, baik bisa di approach converter ataupun langsung di code-nya. Nah timestamp-nya. Jadi nggak perlu gonta-ganti kode. Ya. Ya, untuk di header Postman, XRSID-nya adalah kode rumah sakit yang terdaftar di Yankes. Ya. Nah, dan expass ini adalah password. Sesuai di juknis itu ada plain password. Nah, plain password itu info dari Yankes adalah Bapak Ibu bisa menggunakan akses password login laporan COVID yang SIRS. Ya, bisa kalau saya menggunakan ini dikasih aksesnya, atau mungkin Bapak Ibu karena ini training silahkan coba passwordnya dengan ini juga, tetapi dengan kode Vaskes Bapak Ibu masing-masing ya, seperti itu. Jadi untuk RSID dan passwordnya penjelasannya seperti itu, kode Vaskes dan password login. Nah ini untuk selanjutnya content type-nya, ya. Content type-nya ini sebenarnya bisa diketik, ya, content type. Nah, tuh. Oke. Jadi ada pilihannya ya. Ini sudah ada semua. Content type. Kita pilih JSON. Nah, seperti ini. Sudah semua sampai sini. Baru kita masuk ke, nah di sini sudah terlihat bahwa 4 variabel yang kita tambahkan headernya menjadi 13. Oke, masuklah ke body. Nah, ya kita coba yang tadi, ya flashback. Nah ini bodinya. Kalau dia ada kesalahan di sini, maka dia akan responnya ada untuk status gagalnya. Nah sekarang gimana kalau misalkan salah dari kode RSA sendiri? Nah, kita buat di sini. Oke, kita coba kirim data. Nah, hasilnya adalah false. Kalau responnya false, itu menandakan ada kesalahan di bagian header. Bagian header itu kesalahannya di mana ya? Hanya di sini, antara RSID ataupun password. Seperti itu. Oke. Jadi ketahuan ya perbedaan antara respon feedback dari sistem Postman-nya itu ketika dia false atau blank, maka itu ada kesalahan di dalam header-nya, variabel header-nya. Tapi kalau misalkan dia ada penjelasan responnya status, gagal keterangan, sekian, nah itu berarti ada kesalahan di dalam body, ya, di dalam body script-nya. Seperti itu. Oke, bagaimana? Cukup jelas, Bapak Ibu? Untuk di bagian body dan header-nya, perbedaannya seperti itu ya. Kalau untuk di Postman, ya kalau untuk di Postman. Jadi kesalahan di header akan menampilkan false atau blank.
Kalau ada kesalahan di body, ya di raw-nya, body raw script-nya, dia akan tetap masuk, header-nya tetap terbaca, tetapi script body-nya yang salah. Seperti itu. Ya, nah sekarang kita akan kembalikan, ya kita coba dengan nama yang lain. Ini untuk yang kedua ya, kita harus kembalikan dulu yang benar. Oke. Untuk tanya jawab di dalam chat box sudah dibantu oleh Mas Dennis ya. Untuk penjelasannya kita sambil bergulir. Nah, di sini kita coba ubah lagi nih. Nah, coba untuk data yang baru. Ya, nanti setelah data baru itu ada, kita akan coba lakukan update data. Kalau tadi kan pasien pertama yang saya sudah berhasil, ya, udah ada pesan berhasil, oke, alhamdulillah bisa, ya. Berarti tinggal jika sudah berhasil seperti itu, kita cek, ya, kita cek di SITB-nya. Coba info Bapak Amar Saputra dari Paskes mana? Dari mana Anwar Saputra? Anwar Saputra dari rumah sakit apa? Rumah sakit Anwar Makatutu Bantaeng. Luhur Timur Bantaeng. Kita coba ya, cek untuk datanya. Oke. Amar. Oh, Luhur Timur. Amar Saputra dari rumah sakit daerah Luhur Timur. Luhur Timur. Iya ya benar. Coba, tapi belum ada ya. Nomor rumah sakitnya apa? Gila Galigo. Ini ya. Tapi belum ada. Oh, dengan RS contoh yang sama. Pantas tidak ada. Kita terkecoh ternyata. Coba, ada nggak? Belum ada. Udah LS Bandung. Ini LS-nya yang mana ya? Kalau misalnya mengikuti yang ada di layar posmen tadi, harusnya sih ada di sini. Menambah datanya. Bagaimana? Coba silakan host yang berwenang untuk share screen ke peserta.
Ya, silakan tadi RS mana yang ingin. Mungkin bisa di share screen, tunjukkan untuk header dan apa namanya, bodinya. Tidak muncul disadikin karena nomor fashion plus input RSID. Oh, mungkin maksudnya headernya sedikit, tetapi kode fashion cache yang dimasukkan di body itu RS Gila-Galigo. Ya, karena kalau itu mungkin ada penyebabnya ketidaksesuaian antara kode fastcache yang ada pada header dan kode fastcache yang ada pada body. Oke, siap. Untuk yang lain, ada yang ingin coba untuk menampilkan datanya? Sorry, sedikit nambahin, kalau untuk jika ingin menampilkan data di Fastcache masing-masing, itu untuk XRS ID-nya bisa diisikan kode fashion cache dari masing-masing Fastcache. Untuk passwordnya tetap menggunakan password default yang SIRS 2020. Cuma nanti kalau misalkan kode dari notifikasinya muncul gagal, itu berarti untuk kode fastcache-nya tidak bisa dipakai. Tapi kalau memang diisikan dengan XRS ID yang dikirim ke Hasan Sadikin, lalu kode fashion cache-nya diisikan dengan kode fashion cache yang di body diisikan dengan kode fashion cache dari masing-masing layanan, itu nanti akan masuk ke data di masing-masing layanannya. Kita mau gimana? Yang lain apakah sudah semuanya sukses untuk kirim data? Oh iya, mungkin mohon diingatkan host atau panitia, takutnya kebablasan karena hari ini Jumat ya. Mungkin waktu sana juga kan 1 jam lebih awal ya. Mungkin kalau sana sudah masuk Jumat boleh di break dulu, kita mengikuti saja yang di Indonesia bagian Barat. Ya, Pak. Sekitar 30 menit lagi, Pak. Kita break. Oke, siap. Oke, bisa dilanjut atau ada yang mau menampilkan contoh datanya? Lanjut saja dulu ya. Nanti kita akan coba, saya akan coba lihat ya Fastcache peserta mana saja yang sudah melakukan kirim data dengan Postman. Ya, melihat dari daftar peserta yang ada. Nah, kita lanjut dulu. Ini contoh yang kedua ya. Mas. Ya, ini kita akan coba. Nah, untuk keterangan flash tadi, ini ada kesalahan di header. Ya, jadi kita sudah perbaiki, baru kita rubah lagi di bodinya. Ya, nah, ini tadi kan untuk kesalahannya kan ada di sini, di kabupaten. Ya, kalau kabupaten ini tidak ada. Nah, kita buat provinsi kedua oke, ini ganti 15 sesuai. Nah, sekarang kita masukkan di sini misalkan
Ya. Oke. Nah, ini kita rubah. Ya, untuk nicknya kan satu 90. Nah, oke. Cobain perempuan. Ya, oke. Nah, oke. Nah, ini untuk IDTB 03-nya kosong ya, karena kita mau melakukan input data baru. Nah, sekarang ya sudah. Nah, ini training ya. Kita send data. Nah, kirim. Nah, ini kalau berhasil pasti selalu begini. Tadi 03-nya sudah ada. Nah, ini nomor urut 12. Berarti tadi yang Austin Agung itu nomor urut 11. Ya, IDTB 03-nya di SITB. Nah, untuk pasien selanjutnya nomor urut 12. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat di SITB-nya. Oke, nah ini tinggal kita, ini masih 11 ya. Kita coba refresh. Nah, sudah ada tambahan 12. Nah, ini ya. Bapak Ibu silakan coba menggunakan identitas ataupun datanya masing-masing. Jika ada kendala boleh ditanyakan. Nah, kalau untuk Expass itu adalah password login pelaporan COVID. Dan saya nggak tahu untuk pelaporan COVID di Bapak Ibu apakah kodenya masih default atau sudah dirubah ya, karena itu kewenangan dari masing-masing rumah sakit. Oke, kita cek RS Inaglo. Atau kita cek untuk provinsi. Nah, ini udah ada banyak untuk Sulawesi Selatan. Ya, sudah muncul ada 15 data nih. Tinggal dilihat dari apa? Lalu Timur. Masih belum masuk ini. Coba pastikan kode Vaskesnya. Ya, kode Vaskesnya apa nih? Nah, 7325016. Berarti ini yang masuk di RSID yang ada di header dan juga yang ada di body. Kalau misalkan masih tidak bisa juga karena pasnya, ya passwordnya, itu bisa gunakan yang tadi yang bisa gunakan yang saya gunakan ya di Postman tadi, bisa menggunakan SIRS 2020 ya. Atau dari data-data ini apakah semuanya ada pesertanya? RSUD, nah, ini ada 15 data awal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah ini inputan dari Bapak Ibu peserta hari ini? Nah, ini untuk data awal. Kita lihat bisa data ya. Nah, data pasiennya dari 15 ini masih masuk. Nah, data validnya
Nah, mungkin dari yang lain. Ada yang ingin dicoba dites? Sebentar, atau saya coba jangan-jangan web service-nya yang Bapak Ibu masukkan ke real. Oh, betul. Halo Pak Mar. Ya, ini untuk datanya sudah masuk, tapi ini masuknya ke SCTB real ya. Web service-nya mungkin di Postman dirubah dulu ya. Jadi kita yang gunakan itu ini ya, untuk di SCTB-nya menggunakan new training, dan untuk yang di Postman-nya kita menggunakan ini SITB training. Ada yang training dan ada yang real. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan acuannya dari Juknis ya, saat ini kita gunakan yang training ya. Untuk data yang di sctb.id itu untuk data pasien yang real ya. Ya, betul. Untuk yang di realnya akan saya hapuskan ya. Dan nanti coba di training dulu. Kalau misalkan di real sudah bisa, berarti di training pun bisa. Tinggal nanti dilakukan implementasinya di SIMRS Bapak Ibu ya. Oke, karena ini datanya dummy tapi masuk ke real, kita akan coba hapus ya. Salah. Oke, sebentar ini aja. Kita coba di training.